A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Kembali lagi belajar bersama saya Abu Marlo. Kita sama-sama membuka pikiran, membuka hati, yang mudah-mudahan dengan pembelajaran-pembelajaran ini menambah wawasan kita minimal, di mana wawasan itu tidak hanya berhenti menjadi pengetahuan, tetapi mari kita transfer dari pengetahuan menuju kepada rasa, di mana rasa ini yang mendorong kita untuk memiliki akhlak yang lebih baik. Oleh karena itu, sebelum kita belajar, ada baiknya kita menghadirkan diri kita utuh di sini saat ini, karena pembelajaran yang terbaik adalah ketika pikiran kita tidak loncat ke depan, tidak loncat ke belakang, kita hadir seutuh-utuhnya di sini. Dan untuk menghadirkan kita utuh di sini, mari kita menghening sejenak. Oleh karena itu, menghening dipersilahkan. Selesai, terima kasih. Mudah-mudahan kita sudah hadir utuh di sini saat ini dan siap untuk sama-sama belajar. Oke, sip. Oke teman-teman, kita udah pernah bahas panjang lebar, jadi sorry ya kalau yang baru pertama saya akan loncat-loncat gitu, jadi mudah-mudahan kalau yang baru perdana boleh nonton channel saya di YT gitu, di situ banyak penjelasan-penjelasan awal, tapi kita akan starting seperti biasa, kita akan mundur sedikit, masuk ke tengah, mendalami, dan kita move on gitu ya kira-kira. Pertanyaan boleh disimpan di akhir ya teman-teman ya. Jadi supaya kita nyimak dulu, relate dulu, dan biasanya pertanyaan-pertanyaan akan terjawab dengan sendirinya seiring dengan perjalanan pembelajaran ini gitu. Jadi let's enjoy. Teman-teman penting untuk enjoy, happy, gembira, dan prepare yourself gitu ya. Intinya begitu. Oke. Ada 3 part di dalam diri kita kalau kita bicara dalam konteks siapa aku gitu. Who am I? Sebenarnya yang jauh lebih dalam lagi adalah what am I gitu ya. Jadi apa dan siapa nih 2 hal yang beda sebenarnya ya. Karena apa nanti akan menjadi objek, siapa itu adalah subjeknya. Ketika kita terpenjara oleh subjek, kadang-kadang kita lupa bahwa objeknya itu apa. Subjek salah satunya adalah identity gitu. Nah, kalau kita terjebak dalam identitas, kita lupa tentang objektivitasnya kita gitu. Maka dalam perspektif realitas itu nanti ada 2. Ada realitas objektif dan ada realitas subjektif. Ya, dengerin ini baik-baik. Realitas objektif dan realitas subjektif. Nah, objektif itu seapa adanya. Tapi subjektif segimana aku melihat itu. Ya. Oke ya, teman-teman ya. Nah, saya kasih contoh sederhana. Kita langsung ngegas dulu ya sedikit ya, supaya nanti kita bisa mundur-mundur dikit ke depan. Supaya di-prepare dulu, di-landingkan dulu, dibuka dulu keran-kerannya, dan supaya kita bisa dalam. Teman-teman ini lagi ngelihat warna apa sekarang? Boleh dijawab. Ayo dijawab. Ini warna apa? Kartu ini warna apa? Merah. Sip. Nice. Ini merah ya. Saya tanya si simbolnya ini. Ya, oke. Saya tanya merah di sini ya. Atau yang belakang lah ya, ini juga merah kan warnanya. Oke, sip. Sekarang saya tanya. Siap ya? Udah cukup. Pertanyaan saya. Merah itu realitas subjektif atau objektif? Yang mana? Silakan. Merah itu subjektif atau objektif? Realitasnya subjektif atau objektif, yang mana? Beda-beda nih, mulai nih. Ya, mungkin ada juga jawab, gua mau jawab apa ya? Apa jawab aja ya. Karena kan nggak ada benar, nggak ada salah. Kita belajar. Oke, thank you ya. Oke. Kalau teman-teman mengatakan ini merah adalah objektif, jangan lupa ini warna merah karena kita sepakat warnanya merah, benar nggak? Jadi merah gara-gara kesepakatan.
Karena kita sudah terinstall bahwa aku melihat warna ini adalah merah. Oke? Ini kalau kita nggak bisa melampaui ini, banyak berantem aja dalam hidup. Nah, berarti warna merah itu bukan objektif. Nah, tuh ada kata-kata memang merah. Iya, merah itu subjektif menurut kamu. Dan si subjektif ini sudah menjadi kolektif. Kita semua bareng-bareng tahu ini warnanya merah. Jadi merah adalah kesepakatan. Sampai sini oke? Oke dulu nggak nih? Kalau buta warna dia nggak ngeliat, that's it. Yes. Berarti tergantung ke sebuah kesepakatan. Nah, sekarang saya mau mengandai-andai dulu sesuatu ya, teman-teman ya. Seperti biasa kita ngotak-ngatik dulu paradigm. Oke, tapi liar, yang udah mulai ngerasa liar bagus. Karena kebingungan adalah jalan mendapat petunjuk. Jadi kalau kalian nggak pernah bingung, kalian nggak akan pernah mendapat petunjuk. Ya, makanya kita jangan lupa ya, kenapa kita mau mencari terus? Karena kita mendapatkan masalah yang baru untuk kita dalam tanda petik maju kita kira-kira. Oke, sip ya. Oke ya. Nah, simple nih, ini pelajaran anak TK dulu nih. Nah, jadi ada subjektif aku tahu ini merah, tapi objektif itu sesuatu yang realitas apa adanya. Ya. Jadi saya kasih gambaran. Teman-teman, seandainya kalau saya dari kecil dikasih tahu sama ibu saya ini warna hitam. Ya, kalau saya dari kecil dikasih tahu sama ibu saya ini warna hitam. Kira-kira begitu saya ditanya, "Abu, ini warnanya apa?" Saya bakal jawab apa? Hitam. Betul nggak? Karena saya diinstal oleh ibu saya diinstal oleh ayah saya diinstal oleh lingkungan saya bahwa itu adalah hitam. Benar nggak? Nah, sekarang saya tanya, berarti ini merah atau hitam sekarang? Tergantung. Yes. Kalau teman-teman udah ngelihat warna ini adalah netral, itu udah mulai bisa banyak letting go dalam hidupnya. Itulah yang disebut melampaui dualitas gitu. Gitu kira-kira. Nah ya, pelan-pelan ya. Ini susah nih, cerita ini susah. Kita harus pelan-pelan. Jadi kalau kita bicara bahwa dikit-dikit itu salah, tar dulu, salah itu menurut siapa? Subjektif. Seapa adanya nggak ada benar nggak ada salah. Kenapa? Di luar diri kita semuanya netral. Pusing ya? Oke, tar diulang, tenang. Kita bikin pusing dulu. Kenapa? Kalau nggak dibikin pusing, nggak berpikir. Kalau nggak berpikir nggak akan naik kesadarannya gitu. Makanya ceramah tuh nggak bikin kesadaran. Kenapa? Karena dongeng. Nah makanya kita ngajak taklim itu adalah sama-sama mengalami gitu. Berarti kalau taklim sama-sama mengalami, apa yang dialami didasari oleh pemahaman. Nah makanya taklim tuh ngajak mikir sih sebenarnya. Oke, ulang ya. Ulang. Pelan-pelan. 2. Ada realitas subjektif. Oke. Ada realitas objektif. Subjek, objek. Ya. Sip ya. Subjektif itu apa akunya. Objektif itu apa adanya. Dapat? Pelajaran itu harusnya diajarin dari SD. Dan di kita nggak ada pelajaran ini. Di kita itu 2+2 4, pokoknya 4 aja. Kita dikasih pelajaran tapi nggak pernah diajarin cara mikir. Gitu. Jadi hafal tapi nggak tahu aliran berpikirnya gimana. Sip ya, mulai dapat, mantap. Berarti pertanyaannya, kalau kita melihat secara subjektif itu terlimitasi dari apa yang kita tahu, betul nggak? Teman-teman kalau nggak pernah ngelihat kartu remi nggak tahu ini apa loh.
Tapi karena terinstall, oh ini kartu remi, angka 7, diamond. Oh diamond juga macam-macam. Ini ada yang ngomong diamond, ada yang ngomong wajik, ada yang ngomong tempe gitu. Terus yang benar yang mana? Yang bahaya, cuman tahu bahwa ini adalah 7 wajik, ketika ada orang ngomong itu 7 tempe, kafir lo. Nah, disalahin langsung. Padahal setiap pandangan kaitannya sama subjektif. Oke, sampai sini. Wah, ini kita belum ngomong yang aneh-aneh nih. Ntar kalau udah ngomong ke ranah aneh-aneh banyak yang baper biasanya. Padahal dia hanya mempertahankan subjektivitas dia tanpa dia mengerti apa realitasnya gitu. Ya. Oke, teman-teman. Easy. Aman sampai sini? Nah ya, udahlah. Pokoknya mudah-mudahan yang nonton ini kelas-kelasnya nggak di 2+2 gitu. Kita naik di log 10.000 gitu ya, kira-kira. Oke, yang belum ngerti dikunyah aja dulu. Nanti pelan-pelan di penjelasan ini akan ngerti pelan-pelan. Pusing lumayan, sip. Kalau pusing, kalau bingung, kalau makin berpikir, berarti cita-cita saya lumayan terkabul. Sip ya. Benar, kadang-kadang seneng aja nonton, ngerti nggak apa-apa, yang penting seneng dulu, it's okay. Anyway, it's okay. Ya. Karena kita lagi mau mengembalikan kita kepada kesejatian kita gitu. Makanya saya selalu mendisklaimer ya, saya tuh nggak penting teman-teman. Jangan percaya sama saya, nggak penting. Tapi apa yang disampaikan, apa yang dialirkan, kita bisa belajar sama-sama gitu. Ya, karena saya nggak pengen diikutin, tidak ingin meyakinkan sesuatu, tidak melawan apa-apa, tidak merendahkan apapun. Tapi kita belajar melihat lebih jernih gitu. Gitu ya, karena sekarang kejernihan melihat kita tuh udah tertutup oleh layer tuh lapisan apa? Lapisan subjektif gitu kira-kira. Sampai sini oke? Ingat ya, kalau kita bicara dalam konteks apapun, realitas hidup, objektif hidup kembali kepada menerima realitas gitu. Kuncinya menerima realitas. Mau apapun kepercayaan kalian, agama kalian, apapun ritualnya, your choice. Tapi puncaknya cuma satu, nerima realitas nggak gitu. Jangan sampai keyakinan tidak bisa selaras dengan realitas kita kira-kira. Ya teman-teman ya. Sip ya. Mantap. Dapat ya? Oke, itu prolog dulu. Supaya kita mulai sadar, oh ada sesuatu yang subjektif, ada sesuatu yang objektif. Gitu ya. Buku apa yang saya baca teman-teman, ini racikan dari banyak. Ya saya suka cerita bahwa ini semua racikan dari research sekitar 16 tahun lah ya. Jadi kalau nanya buku apa aja, wah saya juga lupa baca buku apa aja, tapi seenggaknya ini jadi racikan yang didasari oleh letting go gitu. Ya gitu ya kira-kira ya teman-teman ya. Nah itulah yang mendasari, teman-teman sadar nggak? Untuk saya melakukan pertemuan di pagi hari ini, siang hari ini, saya mempersiapkan 40 tahunan lebih untuk menjadi ini. Jadi saya perlu nunggu, teman-teman perlu nunggu 40 tahun untuk ada pembicaraan ini. Betul nggak? Berarti saya mempersiapkan diri saya selama seumur hidup. Itulah kenapa teman-teman jangan pernah pengen jadi orang lain. Kenapa? Percuma, buat apa? Kalau kalian pengen kayak saya, kalian harus menghabiskan 40 tahun ke depan. Buat apa? Wasting time. Kalau pengen kayak dia, buat apa? Dia menjadi seperti itu tuh puluhan tahun loh. So artinya apa? Jadilah diri kita. Jadilah kesejatian. Karena menjadi siapapun perlu waktu seumur hidup gitu kira-kira. Jadi pertemuan ini mahal nggak? Mahal banget. 41 tahun. Ribuan buku, ratusan jurnal, nggak kehitung berapa jumlah tempat yang saya datengin misalnya. Research yang saya lakukan, 499 episode dialog positif misalnya.
So kalau kita menyadari ini, kita akan sangat menghormati dan mensyukuri semua momen, teman-teman. Dan kita akan respect gitu. Perjumpaan kita, dia perlu seumur hidup, aku perlu seumur hidup. Dan atas dasar respect itu muncullah welas asih gitu. So di situ saya belajar untuk mau dengerin siapapun yang ngomong. Kenapa? Dia perlu seumur hidup loh untuk mau mengatakan ini. Gitu. Itulah inti dari silaturahim kalau dalam perspektif Islam. Silah itu jalan, rahim itu kasih sayang. Di mana kita membentuk jalan kasih sayang based on welas asih, compassion, dan itulah yang disebut dengan yang namanya penyatuan gitu. Sampai sini oke teman-teman ya. Mantap sih ya. So ayo dong kita hormati siapapun. Karena seumur hidup mereka, seumur hidup kita, seumur hidup siapapun itu untuk masuk dan untuk bisa mampir ke kehidupan kita anyway. Nah di situ kita akan sangat menghormati perjumpaan. Udah deh. Bahwa setiap perjumpaan perlu waktu yang lama untuk merencanakannya. Maka gak ada yang sia-sia dalam perjumpaan. Entah dia mau menumbuhkanku, entah dia mau memberikan pelajaran, dua-duanya tergantung respon kita. Jadi gak ada yang buruk dalam hidup. Gitu. Everything is always reality. Cuman saya menyikapinya gimana? Kalau saya menyikapinya untuk bertumbuh, saya bertumbuh. Tapi kalau saya menyikapinya bahwa itu luka, saya akan terluka. That's your choice. Ya teman-teman, biasa ya pengantar panjang. Tapi ini sesuatu yang pengen dialirkan aja gitu. Karena pengaliran ini sesuatu yang dalam tanda petik honest tuh jujur gitu ya. Pengaliran tuh jujur. Karena nggak ada kepentingan lah. Saya ngomong nggak ada kepentingan gitu. Anyway, ya makanya jangan pengen berkembang biak terus, tapi berkembang baik, gitu ya. Ini berkembang biak mulu. Alright, sip, let's go. Clear ya. Jadi di awal poinnya adalah objektif. Nanti ada intersubjektif, lebih asik lagi tuh. Nanti pelan-pelan ya, supaya nanti kita ngerti, supaya kita nanti nggak ribut, nggak berantem tanpa sebuah kesadaran gitu. Ya, saya ulang, ada realitas subjektif apa akunya, dan ada realitas objektif apa adanya. Nah, ketidaknyamanan hidup karena apa akunya dan apa adanya berantem terus. Dah. Simple, semua penderitaan datang dari situ. Dan kita nggak bisa ngerubah keinginanku terjadi, nggak bisa. Hidup tidak sesuai dengan apa yang aku inginkan, no. Ya. Tapi hidup sesuai dengan apa yang terjadi dalam realitas gitu. That's life. Hidup adalah mencicipi semua realitas pelajaran untuk kita mendapatkan ribuan rasa. Kalau kita menolak itu, kita nggak dapat ribuan rasa. Semakin ribuan rasa kita alami, semakin kaya kita. Oke, teman-teman ya. Jadi jangan salah melihat tentang orang kaya gitu. Ya. Dan uang tidak bisa memberikan kebahagiaan. Kalau dikit. Kalau banyak bisa ya. Anyway. Alright, so let's dive in. Kita ke dalam. Bismillah ya, pelan-pelan, santai, relax, prepare pendengaran, penglihatan hatinya. Semoga opening ini ngebuka sesuatu gitu. Nanti teman-teman rasain deh, meskipun ininya nggak ngerti, tapi ada ini yang lebih ringan. Ya, meskipun ininya belum sampai, tapi ada ini yang lebih ringan. Apapun itu. Karena pertemuan kita adalah pertemuan vibrasi kan ya. Oke. Mulai. Sampai sini oke teman-teman? Catatan udah ready ya, bolpen, karena kita akan banyak nulis hari ini. Kita akan banyak rilis. Sip ya, oke. Wah jangan manggil Ustadz dong, bukan. Sip ya, aman ya teman-teman ya. Sip, mantap.
ulasan 5 menit, bahasan baru berikutnya. Ya, buat yang belum pernah, ini tuh ke berapa ya, saya lupa, keempat apa kelima gitu letting go. Tapi selalu relate lah pasti ya teman-teman ya. Oke. Akal pikiran, ingat manas itu pikiran, perasaan, emosi. Pikiran, perasaan, emosi yang selalu ada. Anyway. Jadi kita nggak pernah bisa lepas dari manas. Nggak bisa. Sehingga pikiran, perasaan, emosi sesuatu yang penting untuk kita manage keseharian. Jadi pada dasarnya hidup itu salah satunya adalah memanage pikiran, perasaan, emosi. Jadi kalau sekarang ngomong, aku lagi belajar memanage waktu, nggak bisa. Nggak bisa memanage waktu kalau nggak memanage pikiran. Gimana saya mau memanage waktu kalau saya tidak memanage pikiran? Saya mau memperbaiki keluarga, manajemen family lebih bagus, nggak bisa. Start dari mana? Thinking. Start dari mana? Thought and mind gitu. Dan kalau kita sadar bahwa ini adalah alat yang paling top, jangan-jangan jarang dipakai gitu. Ya. So, ya, dikit ya supaya ada interaksi. Tangannya boleh dikipet. Boleh dikipet ya. Begitu saya nanya langsung jawab ya, untuk menjamin ke apa ya, kepolosan. Sesuatu yang ditanya langsung jawab itu apa adanya berarti. Makanya saya selalu ulang-ulang, kalau jujur itu tanpa alasan. Jadi kalau ditanya kamu gini, dia nyari alasan, itu bukan sesuatu yang jujur berarti. Maka spontanitas itu adalah the truth. Ya. Dan paling capek menutupi kebenaran untuk berbohong. Berbohong itu sangat menghabiskan energi gitu. Anyway. Pertanyaan saya gini. Ya, pertanyaan saya gini. Teman-teman, sering nggak dalam keseharian menggunakan pikiran? Silakan. Ayo. Sering pakai pikiran nggak dalam keseharian? Nah, menarik ya jawabannya. Yang sering 62. Iya. Kebalik. Yang sering kita digunakan oleh pikiran. Bukan kita pakai pikiran, pikiran yang pakai kita. Ya, saya ulang dulu ya. Beda. Saya menggunakan pikiran atau pikiran yang menggunakan saya. Maka kalau pikiran yang menggunakan saya jadi budak gitu. Begitu saya jadi budak, saya sama sekali tidak punya kehendak. Free will nggak punya. Karena tiap hari kita diperbudak sama pikiran gitu. Ya. Sip ya. Oke, pelan-pelan ya. Kita akan sampai ke situ nanti. Nah, kita tuh sering dipakai sama pikiran. Jadi pertanyaannya, pikiran tuh siapa? Aku tuh siapa? Nah, sehingga nanti kita punya separasi antara aku dan pikiranku gitu. Nah, mulai hidup di situ. Ya, kalau belum ada sekatnya masih, ya bukan masih sih, bingung gitu. Gitu ya, quote and quote dia masih ada dalam quote and quote ya, kegelapan lah bahasanya. Anyway, sip. Akal pikiran dalam bahasa Inggris itu disebut mind. Pikiran itu disebut thought. Beda ya, pikiran dan akal pikiran itu dua hal yang beda. Ya, nanti pelan-pelan akan ngerti. Akal pikiran, mind, yang terdiri dari banyak pikiran, thought. Mind, thought. Nah, ini kadang-kadang susah pakai bahasa Indonesia terminologinya karena dua-duanya kalau di bahasa Indonesiain pikiran. Thought pikiran, mind pikiran. Ya, anyway. Jadi kalau saya ngomong akal pikiran, itu artinya mind. Kalau saya ngomong pikiran, itu artinya thought. Clear ya? Ingat-ingat itu. Oke. Mind yang terdiri dari banyak thought digerakkan oleh perasaan. Sok, kenalin dulu mekanismenya. Siapa yang menggerakkan siapa? Ya. Akal pikiran yang terdiri dari banyak pikiran
digerakkan oleh perasaan. Maka satu perasaan bisa punya ribuan pikiran. Jadi bensinnya tuh di perasaan. Jadi kalau perasaannya nggak beres, pikiran kacau pasti. Coba kenali dulu ini. Karena kalau kita tidak mengenali ini, mau kalian sholat, mau kalian ibadah, zikir, mau ke gereja, ke pura, apa, itu hanya menjadi ritual, tapi tidak mengenali self gitu. That's okay, itu okay pada tahapannya, tapi masa kita nggak mau berubah gitu kira-kira. Ya, jadi di segitiga manas tadi, pikiran, perasaan, emosi. Makanya salah satu bentuk saum adalah how to manage your feeling. Bagaimana kita memanage perasaan, itu namanya puasa. Jadi puasa sebenarnya bukan urusan gak makan gak minum aja, bukan. Makanya teman-teman puasa jangan basa-basi cuma di bulan Ramadan, lanjut gitu. Dan puasa itu bukan untuk golongan tertentu, enggak, untuk siapapun yang beriman. Dan beriman gak ada urusannya sama agamamu apa gitu. Karena kenapa? Ini adalah salah satu latihan untuk melakukan manajemen perasaan. Gitu kira-kira. Dapat ya? Dan perasaan tuh mau kamu agamanya apa, suku bangsa apa, nggak ngaruh. Gitu. Karena perasaan nanti kaitannya sama software. Software gitu. Anyway. Dapat ya teman-teman ya, saya ulang. Pelan-pelan ya. Soalnya kalau saya ngebut nanti yang baru datang agak keteteran. Jadi yang udah ikut ulang-ulang jangan bosen, yang baru menyesuaikan. Jadi kita ambil middle. Anyway. Sip. Good, nice. Thank you. Saya ulang, akal pikiran yang terdiri dari banyak pikiran, mind yang terdiri dari thought, digerakkan oleh perasaan. Setiap perasaan adalah bentukan kumulatif dari ribuan pikiran. Setiap perasaan adalah bentukan kumulatif dari ribuan pikiran. Berarti ketika kita berbicara tentang sebuah perasaan, datang dari ribuan pikiran gitu. Artinya, ketika kita berbicara dalam konteks perasaan, nanti ini sering disebut nafs gitu. Ketika ini disebut nafs, dia akan mengontrol semua pikiran dan itu akan melakukan sebuah tindakan gitu. Gitu kira-kira. Nah, jadi kalau kita mulai ngerti bahwa ternyata ada aku sebagai tubuh fisik. Melampaui fisik ada aku sebagai tubuh mental. Apalagi nanti kalau tubuh mental melampaui esensial. Kita akan mengerti ini dalam sebuah holistik gitu kira-kira. Ya, nah artinya setiap perasaan adalah bentuk kumulatif dari ribuan pikiran. Ini penting banget teman-teman. Karena once kita mastery perasaan kita akan mastery hidup. Gitu. Dan jangan lupa bahwa setiap apapun yang keluar dari seseorang itu menentukan kualitas isinya. Jadi ya udah aja. Ketika ada seseorang mengatakan A, mengatakan B, ya itu di dalamnya. Jadi kalau ada orang ngeluarin sampah, emang di dalamnya banyak sampah, selesai. Dan kita yang mendengarkan punya kekuatan mau ngambil sampahnya atau enggak. Tapi dengan sadar, ketika saya sadar bahwa itu sampah, ngapain diambil? Ya udah aja sih, gitu. Berarti kebalikannya ketika kita bicara dalam konteks ini, sekali lagi, setiap perasaan adalah bentukan kumulatif dari ribuan pikiran. Dapat ya teman-teman ya? Mantap. Nah ini profound nih, penting banget nih. Karena sebagian besar orang di sepanjang hidupnya menahan, menekan,
dan mencoba melarikan diri dari perasaan mereka. Researchnya begitu. Energi yang tertekan itu menumpuk dan mencari ekspresi melalui nestapa psikosomatis, gangguan tubuh, penyakit emosional, dan perilaku yang kacau dalam hubungan antar pribadi. Aduh teman-teman, disadari atau tidak, banyak banget yang kita satu, ditahan, ditekan, dan melarikan diri. Gitu. Ulang ya, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Karena sebagian besar orang, majority ya, berarti kan mayoritas nih. Karena sebagian besar orang di sepanjang hidupnya menahan, menekan, dan mencoba melarikan diri dari perasaan mereka. Jadi banyak yang perasaannya datang ditutup, dilarikan. Yang lama-lama ditutup, itu bom waktu yang akhirnya dia bisa meledak gitu kira-kira. Nah, pada akhirnya kita akan ngerti bahwa yang terjadi pada hidup kita, kebanyakan yang kita nggak suka. Sehingga lebih banyak orang yang tidak mengerti kita daripada yang mengerti kita. Berarti kata kuncinya apa? Letting go. Move on. Tapi ketika move on, penting untuk move in. Ketika letting go, penting untuk letting in. Artinya, jangan lupa, saya selalu mengulang-ulang ini teman-teman. Pokoknya jangan bosan aja. Kita sebagai manusia nggak pernah punya masalah dengan apapun dan siapapun kecuali sama egonya. Berarti permasalahan kita adalah ego. Jadi bukan di dia, tapi di aku. Maka karena ego itu ada di dalam diri kita, kalau ada masalah, jangan cari jalan keluar, tapi cari jalan ke dalam. Nah, mencari jalan ke dalam itu namanya khusyuk. Mencari jalan ke dalam itu namanya meditatif. Mencari jalan ke dalam itu namanya tafakur. Apapun penamaannya, tapi poinnya adalah temukan sesuatu yang di dalam, karena yang di dalam diri kita akan memproyeksikan keluar gitu. Benar, teori semua ini karena prakteknya tergantung pola pikir. Benar banget. Benar banget. Tapi kalau kita nggak ngerti pola pikirnya, pola itu akan terulang. Maka orang religius tuh belum tentu punya moral yang bagus, belum tentu. Kenapa? Karena tidak dimasukkan ke dalam konteks sebuah kesadaran. Akhirnya banyak penekanan ketakutan, akhirnya melakukan sesuatu dengan fearness gitu misalnya. Muhasabah, that's it. Muhasabah itu kata dasar dari hisab. Hisab itu artinya observe, menelaah gitu kira-kira. Sip ya. Makanya di semua kitab suci selalu bilang, kamu pakai akal dong. Dalam konteks pakai akal berarti hati-hati tuh, mind tergantung thought, tergantung perasaan. Artinya apa? Jangan kamu melakukan sesuatu yang kamu nggak ngerti gitu. Nah selama ini dogma dan doktrin kan memaksa, harus pokoknya bagus pada level tertentu, yes. Tetapi kalau kita mengulang-ulang di level itu, kita nggak akan punya pola yang berbeda gitu kira-kira. Anyway. Ya, nah, jadi saya ulang sekali lagi, ini penting sepenting-penting banget untuk kita knowing self gitu. Jadi teman-teman, tidak ada yang paling penting untuk kita perhatikan kecuali perasaan kita. Kenapa? Karena perasaan ini yang menentukan pikiran. Kenapa? Karena pikiran yang akan mendrive semua organ untuk melakukan sesuatu. Dan nanti kita ngerti perasaan itu apa sih gitu. Dari mana datangnya perasaan? Kenapa begitu? Kenapa begini? Gitu kira-kira. Sip ya. Nah makanya ya maaf ya, nggak banyak orang yang mau mikir gitu. Nggak banyak, dikit. Makanya kebanyakan orang justru menilai. Karena ketika dia tidak menggunakan akalnya, dia akan menawarkan sebuah opsi lain adalah
Saya mau ngejudge dia aja, kenapa? Nggak cocok sama aku. Gitu. Kenapa? Realitas subjektifnya menguasai gitu. Esensinya ada di situ gitu. Nah, semakin kita melihat realitas objektif, kita akan lebih damai hidupnya. Nggak terlalu rese sama orang lain, nggak terlalu rese sama keimanan orang lain, nggak terlalu rese sama penilaian keluar gitu. Yang akhirnya kita akan menyadari bahwa oh iya ya, semua adalah pembelajaran dari dalam gitu kira-kira. Jadi nanti kita bisa memanage energi gitu, melepaskan diri dari perbudakan, gitu. Anyway, sip ya teman-teman ya. Nah, karena sebagian besar orang di sepanjang hidupnya menahan, menekan, dan mencoba melarikan diri dari perasaan mereka. Energi yang tertekan itu menumpuk dan mencari ekspresi melalui nestapa psikosomatis. Ini perasaan yang gak beres, gak disadari, psikosomatis. Sakit mental. Nanti yang lebih dalam lagi sakit fisik. Lebih dalam lagi stroke. Apapun itu. Sehingga dalam konteks di mana stroke dan seterusnya itu datang karena dari mulai faktor yang paling mental sampai ke fisik. Jadi kalau fisiknya udah terjadi sesuatu berarti berat banget tuh di dalamnya gitu kira-kira. Dan kita melihat itu semua dalam konteks yang namanya sinyal, sign. Iya, nggak tiba-tiba, enggak. Maka petunjuk itu berteriak setiap saat, tapi kitanya nggak mau dengar. Rasa untuk maafkan itu teriak, tapi kitanya nggak mau. Kenapa? Karena saya merasa saya benar. Dengan merasa saya benar, saya menumpuk perasaan yang sama, padahal orang yang kita benci, mungkin dia biasa-biasa aja. Dan ketika kita membenci seseorang, yang paling rugi adalah perasaan membencinya. Karena kita terlatih menjadi pembenci, gitu kira-kira. Dapat ya? Bagaimana cara memaafkan? Ngerti ini. Ngerti bahwa memaafkan itu merusak dirimu. Ngerti bahwa tidak memaafkan itu menghancurkan diri kita, gitu. Gitu kira-kira. Dan nanti kita ngerti bahwa letting go itu adalah melepaskan. Dan kita akan benar-benar bisa mengerti semua apa yang kita lakukan. Kenapa? Karena kita benar-benar menyadari, bukan karena kebiasaan. Gitu. Kira-kira kurang lebih seperti itu ya, teman-teman ya. Anyway, kita lanjut. Perasaan-perasaan yang terakumulasi, nih ya, penting nih. Menghalangi pertumbuhan spiritual, kesadaran, serta kesuksesan dalam banyak bidang kehidupan. Oh, ini ngaruh banget sama rezeki, ngaruh banget sama karir, ngaruh banget sama pencapaian-pencapaian apapun. Karena softwarenya nih yang gak beres. Ketika si software ini gak pernah diregulasi, kita lupa bahwa segala bentuk perilaku itu datang dari software kita gitu. Jadi kalau sekarang kita ngelihat, jangan ngelihat orang itu sukses, tapi lihat kebiasaannya apa. Kok dia bisa gitu? Lihat dia memanage dirinya seperti apa gitu. Belajar. Nah sekarang sukses sedikit dari kita julid, dasar dia sih kayaknya ini deh itu, apapun ya, apapun gitu. Nah jadi artinya perasaan-perasaan yang terakumulasi menghalangi pertumbuhan spiritual, kesadaran, serta kesuksesan dalam banyak bidang kehidupan. Artinya, semua perubahan tidak datang dari luar diri kita, tapi datang dari dalam diri kita. So teman-teman, jangan nunggu orang yang akan menolong kita karena nggak pernah ada. Karena perjalanan hidup nggak bisa diwakilkan. Semuanya tergantung bagaimana kita mau memanage diri ini gitu. Gitu kira-kira. Ya. Sama halnya ketika kita melihat apapun dalam kehidupan, ketika melihat objektif, that's it. Yuk kita belajar melihat objektif.
Dan it's always okay. Mau itu yang komen di sini apa, semua objektif. Dan sekali lagi, semua adalah kualitas diri gitu. Ya, kita juga nggak bisa nyamain, nggak apa-apa, nggak bisa maksa, nggak apa-apa. That's okay anyway. Sampai sana, oke, teman-teman? Clear ya? At least mulai di fase lelah, penderitaan, jangan lupa itu adalah bensin kita untuk selalu mencari jawaban. Kalau kita nggak pernah menderita, kita tidak akan mencari cahaya. Kalau kita nggak pernah lelah, kita nggak akan pernah untuk terus punya harapan gitu. Dan kalau kita ngelihat itu semua dalam satu kesatuan untuk kita terus bertumbuh, maka semua itu hanya menjadi bensin kehidupan kita gitu, untuk terus kita bertumbuh. Berarti tergantung dari respon kita. Saya mau menjadikan ini untuk bertumbuh atau saya mau menjadikan ini untuk terluka, pilihanmu. Maka hati-hati dalam memilih gitu. Ya. Jadi teman-teman, somehow kadang-kadang kita penting untuk ngerti gini. Apa sih yang mendorong kita untuk terus mencari jawaban? Penderitaan loh. Karena penderitaan membawa kita untuk finding more, lagi gitu. Harapan pasti. Jadi nanti kita ngerti bahwa masalah itu adalah jalan untuk kita masuk gitu. Jalan untuk kita masuk ke dalam dan jalan untuk kita maju. Karena kalau nggak ada masalah dalam hidup kita nggak maju gitu kira-kira. Sip ya teman-teman ya. Getting clear ya. Makanya jangan bosan, saya selalu mengutip statementnya Rumi bahwa luka adalah tempat cahaya masuk. Kalau nggak ada luka, nggak akan mungkin ada cahaya yang masuk. Kita perlu diretakkan dulu untuk ada cahaya masuk. Maka kalau kita merubah perspektif masalah itu menjadi jalan cahaya, kalau kita ngelihat perspektif bahwa semua masalah itu adalah untuk membuat aku lebih maju, dan itu akan menjadi sesuatu hal yang membuat kita bertumbuh gitu. Karena semuanya adalah pilihan. Oke teman-teman ya, itu pemanasannya. Itu pemanasannya. Ya, itu udah kita bahas. Dan kita akan bicara ke chapter berikutnya. Kita bicara dalam konteks mekanisme pelepasan. Ya, kita masuk ke mekanisme pelepasan supaya kita dapat how to-nya gitu. Gimana sih? Tapi at least mulai. Ada perasaanku, ada pikiranku. Rumi itu Jalaluddin Rumi, nanti boleh dicek ya. Dia salah seorang sufi besar lah. Ya cek aja Jalaluddin Rumi gitu. Banyak banget statement-statement yang super keren dari beliau. Ya, oke. Nggak retak lagi, tapi bolong kan bagus. Udah bolong kan berarti jalannya lebih gede gitu. It's okay, nanti ngerti kok. Suatu saat nanti kita akan sangat bersyukur terhadap semua kepahitan dan kepedihan hidup karena tanpa itu semua kita nggak mungkin ada di kelas ini gitu. Gitu ya, kira-kira ya. Sip ya. Dan nanti ngebedain banget gitu mana orang yang penuh harapan dan mana orang yang penuh dengan ketakutan. Penuh dengan kecemasan. Kalau orang penuh dengan kecemasan dia akan ngelihat susahnya, nggak mungkin, ribet. Tapi once penuh dengan harapan, that's it. Saya mau berubah gitu. Saya akan menjadikan semua ini adalah bensin untuk saya bisa move on. Dan that's your choice. Pilihanmu gitu kira-kira. Oke ya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke chapter baru. Mekanisme pelepasan. Judul besarnya adalah mekanisme pelepasan. So teman-teman mudah-mudahan di vibes di ruangan ini kita vibes yang penuh dengan hope gitu kan. Ya, kita berbagi vibes yang full of hope. Dan wah sangat berbahagia kalau kita ketemu sama yang sefrekuensi gitu. Kenapa saling menguatkan masalahnya? Karena kan silah rahim tadi gitu. Silah itu jalan, rahim itu kasih sayang. Kita fokusnya di hope-nya gitu. Anyway. Nah,
Sekarang kita masuk ke mekanisme pelepasan. Ya. Pelepasan melibatkan kesadaran atas sebuah perasaan. Membiarkannya muncul ke permukaan, bertahap menghadapinya, dan membiarkannya pergi dengan sendirinya tanpa keinginan untuk mengubah atau melakukan apapun terhadapnya. Ya, saya ulang sekali lagi ya, dengerin baik-baik. Pelepasan melibatkan kesadaran atas sebuah perasaan. Sadar aku sedang merasakan ini. Jadi kalau teman-teman lagi marah, belajar untuk ini. Bukan aku marah, bukan. Aku sadar akan perasaan marah. Karena marah bukan aku. Aku sadar aku cemburu karena cemburu bukan aku. Aku sadar lagi bete karena bete bukan aku. I am aware of. Saya menyadari perasaan. Karena perasaan bukan aku. Karena kalau kita langsung ngomong aku marah, yang dianggap marah diri ini. Marah itu bukan aku. Tapi aku sadar aku sedang merasakan marah. I am aware of. Saya sadar akan, gitu kira-kira. Dapat ya? Dan ini kalau kita nggak punya jarak antara respon dan peristiwa, susah nih. Makanya teman-teman belajar untuk hening sejenak dalam setiap respon. Ada responsif, ada reaktif. Merespon, tapi nggak usah harus ngambil reaksi gitu. Saya merespon semua komen di sini, tapi saya tidak bereaksi terhadap apapun komen itu, ya udah aja gitu. Karena rugi kalau saya mereaksi setiap komen di sini yang kira-kira reaktif itu akan menurunkan tingkat energi saya gitu misalnya. Gitu. Nah, jadi kembali kepada pelepasan melibatkan kesadaran atas semua perasaan, membiarkannya muncul ke permukaan, bertahan menghadapinya, dan membiarkannya pergi dengan sendirinya tanpa keinginan untuk mengubah atau melakukan apapun terhadapnya. Nah, jadi di tahapan ini, sadari bahwa perasaan itu tamu. Kalau ada orang bertamu, ingat, dia cuma tamu, dia juga punya rumah sendiri, nggak akan selamanya bertamu, pasti pulang gitu. Ya. Dan penting untuk tahu tamu mana yang berhak dimasukkan ke ruang tertentu. Kalau dia cuma mengantar paket yang dia mungkin gosen gitu, ya nggak usah dimasukin ke ruang utama dong, karena dia cuma kebutuhannya ngirim paket, di pekarangan juga cukup gitu. Nah, karena kita nggak punya filter, semua tamu dimasukin ke kamar utama. Jadi kamar utamanya sesek. Itu yang disebut baper. Ya, teman-teman kan kita lagi belajar letting go ya. Jadi kita ini langsung dipraktekin letting go gitu. Anyway ya, seru nih. Kalau belajar langsung ada pembelajarannya, langsung ada kasusnya. Kita bisa langsung sambil praktek by the way. Itu teman-teman. Semesta tuh emang indah gitu. Karena begitu kita doa, ya Allah jadikan aku orang sabar, pasti ketemu orang nyebelin gak lama. Dan kita belajar letting go, pasti ada guru yang akan datang ke kita untuk susah letting go gitu. Jadi ya udah gitu. Lucu kan? Menarik gitu. By the way. Kurang lebih gitulah kira-kira. Ya, ulang ya, ulang. Judulnya letting go, anyway, letting go. Jadi saya ulang nih ya, ini alinea pertama di chapter ini langsung nancep sih, langsung jelep ya, nancep gitu. Nah, pelepasan melibatkan kesadaran atas semua perasaan. Teman-teman
make sure to pastikan untuk mengerti bahwa perasaan adalah tamu yang datang nanti pergi, datang nanti pergi. Teman-teman, nanti kita akan ngerti orang nyebelin, yang menyakiti kita, kita akan terima kasih sama dia. Karena kalau nggak ada dia, kita nggak punya pelatih kesabaran. Asik. Yang ngejelekin kita, yang merendahkan kita, itu adalah guru-guru kehidupan yang akan membuat kita jadi lebih naik kesadarannya gitu. Jadi kita penting untuk berterima kasih kepada hal buruk, by the way. Karena tanpa hal buruk, nggak mungkin kita mendapatkan baik gitu. Karena nanti dalam hukum semesta ada yang disebut paradoks gitu. Ya, makanya jangan lelah untuk sadar. Anyway, dan itu latihan. By the way, latihan lagi gitu. Karena pada frekuensi tertentu kita nggak bisa menolak gitu. Ya, jadi sekali lagi di paragraf awal ini kita bicara tentang perasaan adalah tamu, guest. Makanya di VT saya teman-teman boleh lihat nanti tentang guest house. Balik saya mengutip Jalaluddin Rumi tentang life is a guest house. Hidup adalah seperti hotel gitu. Setiap hari kedatangan tamu yang kita nggak bisa ngontrol, tamu itu mau nyebelin, mau menyenangkan, jadi hotel aja. Sehingga kalau kita sadar bahwa kita adalah guest house, kita akan menerima semua tamu dalam kehidupan. Anyway, tahu nggak? Nah, nanti di beberapa pertemuan ke depan saya akan bicara, belajarlah jadi manusia ruang, jangan jadi manusia perabotan gitu. Karena kalau kita jadi manusia ruang, kita akan mewadahi semua perabotan. Tapi kalau kita menjadi manusia perabotan, kita lupa bahwa kita adalah ruang, gitu kira-kira. Dan itu nggak mudah memang. Kenapa? Perlu ngerti dulu dan perlu latihan. Itu yang paling penting. Oke teman-teman, supaya bisa langsung kita aplikasikan, mungkin kita boleh hening sejenak. Coba rasain apa yang gak enak, sakit, yang pokoknya something hurts gitu ya. Yang kita anggap ini sesuatu yang aduh gimana banget. Coba rasain dengan sepenuh hati. Dan dengan kerendahan hati, dengan penuh kasih sayang, berterima kasihlah kepada orang yang paling kalian benci, momen yang paling tidak disukai. Coba beranikan untuk mengatakan terima kasih. Terima kasih kepada orang-orang yang membenciku. Terima kasih kepada semua momen yang aku anggap itu tidak baik. Terima kasih. Karena semesta mendatangkan itu semua untuk menumbuhkanku menjadi orang yang lebih baik dari hari kemarin. Terima kasih. Anyway, gitu teman-teman. Jadi dilatih tuh. Dilatih lagi. Itu nanti pelan-pelan letting go. Dan gak bisa gitu. Itu gak bisa kalau gak dilatih dan gak diulang-ulang. Iya, nanti pelan-pelan emosinya turun. Yang asalnya bencinya 100, nanti turun jadi 90. Turun. Jadi nanti kita ngerti bahwa dia datang tuh bukan untuk ngebuat aku jadi down, bukan. Cuman gak ngerti waktu itu. Nah sekarang udah ngerti, oh iya ya. Ternyata bentuk kasih sayang Tuhan yang menyamar menjadi yang menyebalkan, dia menyamar aja sih. Untuk aku belajar. Cuman karena aku gak ngerti, jadi aku menganggap itu hal buruk gitu. Oke teman-teman. Sampai sini dapat ya.
Meskipun ininya nggak ngerti, tapi ada ini yang lepas gitu bebannya. Gitu. Karena itu penting. Meskipun nanti datang lagi, tapi seenggaknya kita meregulasi gitu. Seenggaknya kita bisa masuk ke mengurangi attention atau energi ke perasaan itu gitu. Mantap. Thank you teman-teman, terima kasih. Anyway. Jadi nanti lebih kita ngerti, lebih kita mengalami, lebih akan melihat, wah, life is beautiful gitu. Bagi sebagian orang, susah sih ngomongin bahwa hidup ini indah, pret gitu misalnya ya. Iya, nggak apa-apa juga. Makanya kan sekarang kata-kata sabar itu jadi toxic positivity, ini saya selalu ulang-ulang. Jadi sebisa mungkin kalau ada orang gimana-gimana, jangan ngomong sabar, janganlah. Kenapa? Karena kamu tuh nggak ngerasain aku sih gitu. Ya. Tapi hadirlah dengan energi yang baik, karena mungkin dia nggak perlu wejangan kita, karena dia perlu keberadaan kita untuk didengarkan. Nggak usah banyak nasihat, nggak usah banyak wejangan, hadir aja. Karena mungkin dia perlu telinga untuk dia mau ngomong gitu. Dan itu akan jauh lebih menyembuhkan. Sip ya, teman-teman ya. Wah mantap, mantap. Oke, nah sekali lagi ya. Apakah perasaan ditahan atau itu kita udah bahas, tapi nanti sebentar lagi kita akan tahu regulasinya. Ya, pelan-pelan. Pelepasan melibatkan kesadaran atas sebuah perasaan, membiarkannya muncul ke permukaan, bertahan menghadapinya, dan membiarkannya pergi dengan sendirinya tanpa keinginan untuk mengubah atau melakukan apapun terhadapnya. Oke. Ini berarti sekedar membiarkan perasaan itu berada di sana dan berfokus pada pelepasan energi di balik perasaan tersebut. Nah, teman-teman harus ngerti ini sih. Perlu ngerti ini. Perlu ngerti ini. Ya, contoh. Energi itu PLN di rumah kita. Ya. Ketika si energi adalah PLN yang menjadi listrik akan mengalir ke TV misalnya. Teman-teman, maaf ya. Kalau nggak suka sama tayangannya, TV-nya jangan dihancurin. Cabut aja, stop kontaknya, nanti mati. Ini ngerti nggak maksudnya? Ulang ya, ulang nih. Sama halnya gini, ngaca. Begitu ngelihat yang di depan kaca, buset jelek banget nih, dihancurin kacanya gitu. Beli kaca baru. Ngelihat lagi, buset jelek banget, dihancurin lagi. Beli 100 kali, di ke 101 baru sadar ternyata yang jelek bukan kacanya, guanya gitu. Gitu ya. Dapat ya. Nah, berarti nanti relate mana objektif, mana subjektif. Jadi jangan nyalahin kacanya. Iya. Bangetnya aja gitu, banget tuh muka. Ya. Dalam artian, dalam tanda petik ya, dan kita ngomong itu jelek berdasarkan apa? Subjektif, nggak nerima. Kenapa? Karena udah masuk program bahwa yang keren tuh gitu. Gitu. Jadi kebanyakan orang berusaha mengganti kaca diulang-ulang tapi nggak ngerawat mukanya gitu. Berusaha merubah orang lain tapi tidak merawat cerminannya gitu. Ya. Dan ini kalau dilakukan ulang-ulang, uang habis, sampah kacanya banyak, nggak merubah keadaan hidup gitu. Gimana? Betul nggak? Make sense ya?
Sehingga ketika begitu ngaca, yang disenyum-senyumin yang di kaca, oh ya kamu senyum dong, tapi yang ngacanya gini. Nah gitu. Tapi tanpa mengapa-ngapa, tidak mengapa-ngapa, begitu saya senyum, yang di depan kaca ikut senyum. Betul nggak? Jadi sekarang kalau mau merubah apapun faktor eksternal, proyeksinya yang dibenerin gitu. Dapat ya teman-teman ya? Ya, saya ulang ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ya istighfar bagus sih. Tapi kebanyakan yang istighfar sekarang tuh latah biasanya ya. Subhanallah, alhamdulillah, latah. Ya bagus juga sih. Tapi kalau itu punya kesadaran, dia nggak hanya bunyi gitu. Dia nggak hanya sebuah habits gitu, tapi that's it. Aku ngerti nih. Kenapa itu sendiri? Kenapa itu keluar? Kenapa itu bunyi asbun bener? Sok ya, apa urusannya? Kena tai burung, astagfirullah. Kena tai burung, aku bertobat. Apa urusannya tai burung sama bertobat coba? Kan latah itu namanya. Terus kelihatannya, wih religius banget ya gitu. Gitu sih, tapi ya udah. Udah ini jangan ngomong gini nanti banyak yang baper ya. Anyway, nah jadi kita balik lagi. Padahal tren. Habis kita ngerasa aku punya teman soleha. Nah, udah cukup ya cukup. Udah lucu tuh. Kalau voltage kebaparan ditambah nanti makin meledak gitu. Nah nanti juga mati sendiri sih, biarin aja. Nah jadi intinya adalah ini berarti sekedar membiarkan perasaan itu berada di sana dan berfokus pada pelepasan energi di balik perasaan tersebut. Oke? Jadi maksudnya setiap perasaan itu selalu ada energi yang memberikan kekuatan pada perasaan. Nah, ketika kita menyadari si energi yang masuk ke perasaan ini, ketika energinya diturunin, dia perasaannya pelan-pelan akan semakin ringan gitu. Ya, nah berarti yang tadi saya cerita bahwa jangan TV-nya yang dirusakin, cabut aja tuh si stekernya. Listriknya yang dicabut. Dapat ya teman-teman ya? Karena kalau listrik yang dicabut, TV-nya tetap aman. Kita ngejaga. Jangan lupa ya, kita penting untuk merawat fisik maupun mental. Dan jadi nggak harus ngerusak kan gitu. Ya, mantap. Nah, sekali lagi ya, sekali lagi. Ini berarti sekedar membiarkan perasaan itu berada di sana, berfokus pada pelepasan energi di balik perasaan tersebut. Jadi begitu dapat nggak enak, tar. Energi saya lagi mengalir ke situ tuh. Biasanya udah dapat perasaan, energinya kenceng, langsung melakukan tindakan. Komen, posting. Makanya kalau lagi ada frekuensi yang rendah, postingan, kita lagi mengundang sesuatu yang buruk dalam hidup. Jadi jangan heran kalau banyak hal buruk terjadi dalam hidup, kita mengundangnya tanpa sadar. Ketika kita apa? Ketika kita emosi. Ayo gimana? Aku tuh gak pernah julid sama orang, kenapa orang julid? Nah gak pernah tuh perasaan aja sih gitu. Gak tahu ya. Kebiasaan yang diulang-ulang kan dia gak sadar, jangan-jangan. Sayanya gak sadar gitu, jangan-jangan. Dapat ya? Akhirnya begitu hal buruk terjadi, nyalahin kamu sih. Nah, jangan-jangan runtutan ketidaksadaran itu yang mengundang dia datang supaya kita sadar bahwa kamu selama ini tuh kayak gitu loh. Kamu selama itu tuh melakukan itu loh. Ingat rumusnya teman-teman, 95% kehidupan kita enggak sadar. 95%. Setelah usia kalian lebih dari 35-40.
Karena setelah 35-40 kita dipenjara oleh habits, dipenjara oleh paradigma, dipenjara oleh mindset, dipenjara oleh belief system gitu. Yang datang suami orang gimana Kang? Itu mah PY ya. Apa itu PY? Problem Y gitu. KM kumaha maneh gitu kira-kira ya. Ya. Jadi after 35-40 kita terpenjara sama yang namanya habits. Terpenjara sama yang namanya paradigma gitu. Kumsi benar tuh bagus. Gitu ya kira-kira. Dapat ya teman-teman ya. Clear ya. Jadi kalau ada perasaan, diem dulu. I am aware of angry. Saya lagi menyadari perasaan saya. Perasaan bukan saya. Ya, ingat nih, ini penting banget loh. Sok pencet pause-nya. Dah, oke. Cemburu datang misalnya. Oh iya, cemburu lagi mampir. Kalau dikasih makan terus, betah. Sok tamu. Kalau dikasih suguhan terus, besok datang lagi gitu. Nah jangan disuguhin kalau bisa. Cabut tuh listriknya. Kalem heula, bener. Kalem. Tuh bener banget. Nah ini ngasih makan mulu emosi gitu. Tiba-tiba gede nggak sadar. Kasaran katanya begitu gitu. Padahal, ayo yang ngasih makan siapa? Aku. Jadi wajar kalau dia datang terus, kenapa? Ya dikasih makan mulu sih gitu. Ya. Nah sekarang berarti yang bisa meregulasi itu siapa? Aku. Gitu. Ih teman-teman, ini tuh kayak simpel tapi penting banget loh. Saya belajar banyak hal ya di semua katakanlah tradisi agama. Endingnya mau ngajarin ini loh. Apapun deh. Semua ritual, semua apapun, cuman mau ngajarin ini sok ya di orang Islam. Kenapa sok harus sholat? Regulasi ini nih. Khusyuk, regulasi ini. Puasa, regulasi ini. Semuanya regulasi gitu. Gitu kira-kira. Sip ya. Jadi nanti kita ngerti bahwa oke. Semua urusannya adalah bagaimana aku. Regulasi itu ini. Regulasi itu adalah proses tiada henti untuk melakukan sebuah perawatan. Merawat. Makanya ini banget jangan dikasih filter, kasih skincare. Nah, itu regulasinya gimana gitu. Harus pakai basic dulu, nanti pakai serum, nanti pakai apapun lah gitu ya. Nah, itu kan ada layer-layernya gitu. Nah jam-jam segini sunscreen jangan lupa gitu. Gitu kira-kira. Nah artinya ya muka-muka bangetnya muka ya. Nah cuman memang filternya cepet sih supaya oke filter aja. Nah gitu. Cuman lagi nggak pakai filter nggak enak gitu. Makanya banyak banget foto profil yang gitu ketemu aslinya. Nah gitu. Jadi jauh jenik ya, masih ingat teman-teman jauh jenik dari jauh dari deket. Tahu wahyu nggak teman-teman? Dari jauh, wah, dari dekat, you, gitulah kira-kira. Jadi banyak wahyu sekarang gitu. Kenapa pakai filter masalahnya? Gitu. Sip ya? Disusuh benar. Gitu kira-kira ya. Dapat ya teman-teman ya. Nah jadi kira-kira intinya adalah alus gunung. Ya. Lu kamu tuh kayak bulan deh, padahal bulan dideketin nggak semulus kelihatan dari jauh gitu. Nah itu namanya wahyu ya. Jadi kalau Anda mendapatkan wahyu berarti dari jauh wah, dari dekat you gitu. Anyway. Gelis kuda nanti kita bahas setelah buka puasa ya. Tenang. Ya oke. Sip ya. Yang namanya wahyu jangan tersinggung, ingat ya ini room nggak boleh baper.
Oke, teman-teman kita masuk ke praktikal. Kang live-nya jam berapanya? Nah itu saya tuh live nggak tentu. Buset ini udah mau 11.45, nggak kerasa ya. Kita tadi perjanjian sampai jam berapa ya? Jam 11.50, 12 lah ya. Sampai jam 12 ya. Sampai sini jam 12. Oke teman-teman. Ntar bisa lama teh ngantuk lagi. Oke ya. Sip ya. Jangan jam 1 atau kan jam 1 saya ada kelas. Nanti jam 1 boleh nyambung ke kelasnya Pak Wayan ya. Itu yang Pak Wayan top lah. Sip. First step. Ingat jangan ngerusak TV-nya, mending cabut stekernya. Jangan ngerusak dirinya, mending cabut energinya. Gitu. Ya. Langkah pertama adalah, langkah-langkah ya. Siap. Linknya ada di story saya. Ya, Pak Wayan salah satu guru saya. Ya, dari Bali, beliau dari Bali. Namanya juga Wayan tuh ya. Masa Wayan dari Batak? Bisa aja Ketang. Bisa. Bisa aja. Ya. Langkah pertama. Ya, jadi begitu ada apa namanya, ada tamu, sadari dulu itu tamu gitu ya, sadari dulu itu tamu gitu. Oh ini tamu nih gitu. Oh iya yang jam 1 di live juga, tapi siapa tahu mau join ke Zoom boleh gitu, nanti di live-in juga ya, nanti di sini di si Tok di live-in juga. Ya, nah, langkah pertama adalah biarkan diri Anda memiliki perasaan itu tanpa menolaknya. Ini nomor 1. Coba diingat-ingat nih. Begitu jangan, aduh. Nah jangan gitu. Teman-teman, gini ya. Teman-teman ngerti stigma nggak? Paham arti stigma nggak? Stigma itu satu step lebih dari dogma dan doktrin. Ya. Dan stigma, dogma, dan doktrin itu tergantung lingkungan. Jadi teman-teman jangan menyamakan sama siapapun. Kenapa? Lingkungan kita beda-beda. Tuh ada orang ngomongnya kasar apa, ngertiin dulu. Kenapa? Ya dia lingkungannya di situ, lahirnya di situ. Jadi kalau ada anak lahir di tempat geng tukang ngegosip, si anak ini akan melihat bahwa ngegosip itu biasa aja gitu. Ya. Jadi jangan terlalu cepat ngejudge nih, omongan orang apa, itu tergantung lingkungannya. Dan kalau dia memiliki ofensif, ya wajar, pasti jarang piknik gitu. Pasti jarang main jauh, pasti pengetahuannya segitu-gitu aja. Kita mendingan ngerti gitu. Ya namanya juga anak TK. Rebutan kursi mah wajar, anak kecil, anak TK gitu kira-kira. Ya karena balik lagi, benar. Makanya salah satu kunci kesadaran sifatnya apa? Memaklumi. Cuman koma ya waspada juga gitu. Karena antara sabar sama tolol beda tipis, balik lagi tuh. Aku mah sabar aja, enggak bego aja sih. Bisa aja loh, sangat bisa gitu. Ya makanya penting untuk knowledge-nya naik, pemahamannya naik, kesadarannya naik gitu. Sip ya. Oke. Nah, langkah pertama adalah biarkan diri Anda memiliki perasaan itu tanpa menolaknya. Mengekspresikannya, takut terhadapnya, mengutuknya, atau menghotbahinya. Jadi begitu tamu datang, jangan dikhotbahin, jangan, udah sok. Contoh, ini teman-teman saya ngomongin stigma sedikit ya. Aduh, ini rada dalam tapi tolong dengerin baik-baik. Saya mau cerita dari metodologinya sedikit ya. Oke. Saya pinjem siapa ya? Saya pinjem Carl Gustav Jung aja.
Siapa Carl Gustav Jung? Carl Gustav Jung itu salah satu psikolog terkenal. Tulisannya Jung, Jung biasanya. Ya. Menurut penelaahan Gustav Jung, salah satunya ya, ini terlepas apapun kita ngambil satu perspektif aja. Tapi nanti akan kita relatekan gitu. Akan kita relatekan dalam beberapa perspektif. Dia tuh bilang gini, teman-teman. Nah, kalau yang jomblo dengar kata yang memang kayaknya kangen gitu ya. Jung, Jung, Carl Gustav Jung. Nah, bukan yang. Jangan-jangan tadi pas ngomong yang tiba-tiba langsung refleks apa gitu, jangan-jangan gitu ya. Aduh, jam-jam kritis memang ya. Nah gini nih, kalau udah 45 menit ke atas emang langsung gini sih, nggak apa-apa ya. Emang efektivitas belajar tuh emang 45 menit sih. Nah kan nggak tahu ya, lagi gini. Menurut Carl Gustav Jung, apa? Nah itu berarti udah cravingnya kelamaan. Nah, sok mending cari, ya terserah lah cari apa. Tapi yang penting secepatnya aja ya. Takut kronis. Oke. Aduh jadi lupa. Oh ya, Gustav Jung itu dia bilang gini teman-teman. Setiap manusia itu punya paket bawaan bundling setiap kehidupan. Ya. Itu disebut arketipe. Nah, ini mau jangan dipikirin lah, ini mah wilayah psikologi ya. Disebut arketipe. Salah satu arketipe namanya anima animus. Ini mau pure pengetahuan aja ya. Nggak usah terlalu di ngertiin lah. Gitu. Nggak akan ada di UTS, nggak akan ada. Nah, apa itu anima animus? Anima animus itu artinya adalah maskulin dan feminin. Jadi mau gimana pun kita sebagai manusia, kita tetap XXXY, ada dari ayah dan ada dari ibu. Jadi maskulinnya ada, femininnya ada. Jadi kalau sekarang kalian pengen, aku mau menjadi perempuan seutuhnya, nggak bisa. Atau aku mau menjadi laki-laki seutuhnya, nggak bisa. Kenapa? Secara alamiah ada anima dan animus. Oke? Nah, ada satu stigma nih. Laki-laki nggak boleh nangis. Ya, stigma tuh. Masuk ke belief system. Ketika si stigma menjadi belief, dan aku tahu aku ini laki-laki, masuk, aku laki-laki, dan aku nggak boleh nangis. Jadi belief nggak? Yes. Jadi stigma nggak? Yes. Berarti kalau ada tamu yang sedih pengen nangis, dia tolak. Berarti kan nggak cocok sama Hawkins tadi bilang, jangan dihotbahi, jangan ditolak. Gitu. Jadi dia perlu nangis, nyari dulu pojokan yang kosong, baru abis gitu ngerasa bersalah. Aku bersalah nih abis nangis, kenapa? Kan aku laki-laki, aku tuh nggak boleh cengeng gitu. Ayo, bahaya nggak realitas subjektif? Di mana realitas subjektif? Lihat MU kalah nangis terus, iya dok, nggak apa-apa dok ya, diterima aja. Diterima aja dok, udah. Menit 90-an ya, 4-3 emang jelek sih, tapi ya udah aja sih, gitu. Nah, saya balik lagi. Jadi, kenapa Hawkins bilang langkah pertama adalah biarkan diri Anda memiliki perasaan itu tanpa menolaknya, mengekspresikannya, takut terhadapnya, mengutuknya, dan menghotbahinya. Ingat, no wrong feeling, yang ada wrong action. Tidak pernah ada perasaan yang salah. Yang ada adalah respon dari perasaan terhadap tindakan yang tidak tepat. Oh, jarang yang latih gini teman-teman. Semua diperbudak oleh perasaannya. Semua diperbudak oleh pikirannya. Ingat, perasaan adalah bensin dari pikiran. Maka kalau bensinnya kuat, on, disamber sama api, meledak, wah udah tuh. Salah dikit, padahal salah lihat, pukul dulu.
Padahal dia salah lihat yang tadi tuh, salah baca misalnya. Berarti harus gimana? Pause. Begitu ada dia datang, oke, I accept. Hai Marah, selamat datang. Gitu ceritanya. Thank you ya udah datang, udah bertamu. Ini ada kamu lagi ngasih pesan apa sama saya gitu. Apa yang kamu hendak sampaikan sesuatu? Kenapa, ada apa nih gitu. Ya meskipun nggak literally gitu ya, tapi ini saya mau bicara tentang self talking. Teman-teman jangan lupa ya. Saya mau nanya dulu deh. Aduh, tapi kasihan yang jawab. Tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Coba siap, pertanyaan terakhir sebagai closing. Renungin, langsung jawab ya. Renungin, langsung jawab nih. Siapa orang yang paling sering kita ajak ngobrol dalam keseharian? Sok dijawab. Ayo. Mulai ini pada mabok. Suami, istri, wah jarang. Anak jarang. Nah ini asik nih. Ini kenapa suami jawabannya banyak banget ya? Oh, jawaban benernya mulai naik nih, 29, 30, 35. Wih, keren. Tepuk tangan dulu. Teman-teman, nggak ada siapapun yang paling sering diajak ngobrol kecuali aku, diri sendiri. Jadi pastikan sama self talkingnya ngobrol yang banyak hal yang baik dalam tanda petik. Kalau udah jomblo, lu aku jarang gitu. Padahal self talking itu penting. Nah maksud saya, ketika si tamu itu lewat, self talking dulu. Hei Marah, kamu kenapa datang? Ada apa? Mau menyampaikan pesan apa? Nah kalau kita udah terbiasa gitu, akan ada waktu antara peristiwa yang datang dan aksi yang kita lakukan. Kita belajar responsif tapi tidak reaktif gitu. Dapat teman-teman? Ngerti ya? Sip ya? Gitu. Nah, setelah kita udah punya gap antara kejadian sama aksi, di situ kita bisa mulai bicara, saya bisa menguasai diri gitu. Makanya kalau kita nggak belajar menguasai diri, diri yang menguasai kita gitu. Ya, saya ulang. Langkah pertama adalah biarkan diri Anda memiliki perasaan itu tanpa menolaknya, mengekspresikannya, takut terhadapnya, mengutuknya, atau mengkhotbahinya. Itu berarti tidak memberikan penghakiman dan melihat itu hanyalah perasaan. Just feeling. Dah. Itu dulu aja. Tekniknya adalah Anda bersama perasaan itu dan lepaskan semua upaya untuk memodifikasinya dengan cara apapun. Lepaskan keinginan untuk menolak perasaan itu. Penolakan adalah perlawanan yang membuat perasaan itu terus bekerja. Ketika Anda berhenti melawan dan mencoba untuk memodifikasinya, perasaan itu akan berubah menjadi perasaan berikutnya dan disertai dengan sensasi yang ringan. Perasaan yang tidak dilawan akan lenyap begitu energi yang mendasarinya menguap. Nah jadi, apa makna sabar? Sabar adalah menguapkan energi pada perasaan, alias nyabut steker listrik supaya TV-nya mati. Dapat ya teman-teman ya. Nah jadi nanti kita akan ngerti, oh ternyata ini energi yang harus saya alirkan ke tempat yang lebih tepat aja sih gitu. Sip ya. Jadi kalau ada sesuatu jangan. Aku nggak mau merasakan ini. Ini nggak enak, dilepasin. Nah gitu.
Sehingga nanti kita ngerti bahwa setiap perasaan adalah message. Nah, perasaan yang disadari nanti akan menjadi rasa. Rasa itu pesannya. Sabar adalah menurunkan energi pada perasaan. Nah, menariknya benar. Mau siap nggak siap, tamu ini random. Karena tergantung dari situasi, tempat, apa yang dilihat. Karena semua apa yang kita lihat relate kepada memori. Ngelihat nih sekolah nih jadi ingat mantan waktu SMA misalnya. Nah, ngelihat sekolahan, masuk ke memori, timbul perasaan. WhatsApp nggak ya? Nah, mulai itu. Ya. Reuni lah, udah tuh. Reuni tuh mengacak-ngacak memori tuh, seru. Ya, jadi nanti kita ngelihat runtutannya jelas gitu teman-teman. Kenapa aku gini? Oh, ingat ya, panca indera sebagai jembatan masuk ke memori, memori nanti masuk ke perasaan, perasaan nanti masuk ke pikiran, pikiran nanti ke emosi, emosi terus looping, gitu. Nah, jadi kita akan ngerti semua ini. Inti dari masalah hidup adalah reuni sebenarnya. Bener nih kata Pak Wisnu nih, reuni. Sip ya. Oke teman-teman ya, hati-hati, semuanya pasti punya memori. Every place, setiap tempat, setiap apapun pasti relate kepada sesuatu. Teman-teman, sapu tangan itu akan memiliki different memory kepada seseorang ketika orang, maaf ya, teman-teman, ini penting untuk kita ngerti kenapa kita penting untuk menghargai siapapun. Ketika ada orang ngelihat sapu tangan tuh bisa nangis-nangis nih, ya Allah. Terus buat orang awam yang ngelihatnya, lebay banget loh, lihat sapu tangan aja nangis. Ternyata apa coba? Sapu tangan ini dikasih sama ibunya yang baru aja meninggal. Jadi dia melihat sapu tangan, dia melihat ibunya. Nah, nanti ngerti nih, kemana saja kamu menghadap, kamu melihat aku. Apa maksudnya? Kita akan bahas di episode yang akan datang gitu. Oke ya, teman-teman ya. Jadi sekali lagi, intinya di pertemuan kita kali ini, bagaimana kita bicara atau bagaimana kita menyadari tentang regulasi dari perasaan. Dan nanti kalau kita ngerti, dan gak ada yang ngerti sih, semuanya berproses untuk semakin mengerti. Ingat ya, kita gak ada guru murid, kita semua belajar bersama, dan yang paling penting, kita semua tulus untuk saling mau belajar gitu kira-kira. Oke guys, terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.